Saya mencoba dibunuh berkali-kali. Waktu saya mengendarai mobil, tahu-tahu di depan truk besar. Jadi ibu ini memang dibuat untuk biar terpisahkan oleh siapapun. Sampai akhirnya ODGJ terus Allah Akbar. Lah kamu sing dadi carangane. Ada darahnya. Masa lalunya telah menunggunya. Saya ingin memeluk mereka, menyayangi mereka. Tidak ada keinginan mama untuk meninggalkan kalian, tidak ada. Jika tidak ada Ibu Liska, kalian tidak akanlah hadir di dunia ini. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tamu dari Cirebon namanya Ibu Liska. Ibu, terima kasih sudah datang ke Mata Langit. Jadi Ibu Liska ini ingin mengungkap misteri dalam kehidupannya karena banyak sekali mengalami kejadian di luar nalar sepanjang hidupnya ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, awal mulanya gimana Bu? Saya dari kecil, setiap hujan besar, saya selalu badan saya tertimpa batu sangat besar. Selama 15 tahun. Maksudnya? Tertimpa seperti apa gitu? Seperti Apa, menahan seperti batu besar. Tidak, saya ada di atas badan saya. Oh, berarti secara Menindih badan goib ya, saya. bukan nyata. Bukan Oh, rasa ya. Terus? Iya, di badan saya, dia ada di badan saya selama 15 tahun, setiap hujan itu turun. Itu waktu itu tinggal di mana Ibu? Saya di Purwokerto. Oh, di Dari Purwokerto. SD saya selalu tertimpa seperti ditindih badan batu besar setiap turun hujan sangat besar. Hujan itu berhenti, batu pun itu hilang. Gitu. Iya. Jadi beliau ini kehidupannya merasa seperti tidak karu-karuan gitu. Hidupnya nomaden, pindah dari satu kota ke kota lain. Dan itu pindah-pindahnya itu bukan hitungan tahun, baru hitungan bulan pindah lagi, sampai terakhir sekarang yang agak lama itu di kota Cirebon. Itu pun tinggalnya di hotel, jadi bukan di rumah sendiri. Nah, yang beliau ingin disaksikan oleh anak-anaknya adalah kisah tentang perjalanan hidup beliau, karena beliau merasa dijauhi oleh anak-anaknya. Jadi ibu ini punya anak 3, umur 18 tahun, sekarang tinggal di Jogja, umur 16 tahun tinggal di Purwokerto, dan yang paling kecil umur 14 tahun tinggal di Purbalingga. Kenapa ibu, maaf ya, anaknya kok bisa terpisah-pisah tinggalnya? Setelah saya waktu itu punya usaha sendiri, Sabar ibu. saya sukses, saya berjuang. Setelah itu harta saya dikuasai oleh anak saya, tidak mengetahui ini. Saya mencoba dibunuh berkali-kali. Maksudnya dibunuh? Secara kecelakaan beruntun. Oh iya, ibu tadi pernah sempat cerita kalau kecelakaan itu terjadi setiap hari selama 1 tahun. Dari saya mengendarai mobil, saya nabrak motor berhenti keras sekali. Motor itu tidak luka sedikit pun. Mobil saya yang parah. Kejatuhan, sengaja jatuh kayu ke kepala saya setebal ini. Terus waktu saya mengendarai mobil, tahu-tahu di depan sudah dekat berapa senti truk besar. Tapi alhamdulillah ibu selamat ya? Iya, makanya saya memilih menyerahkan semuanya. Ini untuk anak-anak saya tahu. Bukan saya meninggalkan mereka, tapi saya tidak mau menyusahkan seandainya kecelakaan itu membuat saya patah kaki. Saya meninggal tidak apa-apa, tapi kalau patah kaki, maaf saya tidak sanggup. Itulah saya memilih meninggalkan mereka. Berarti kejadian kecelakaan beruntun selama 1 tahun itu yang akhirnya membuat ibu memutuskan untuk meninggalkan anak-anak. Waktu itu saya mencari selamat dulu. Oh gitu. Posisi karena kecelakaan itu saya alami terus-menerus. Pergi dari rumah. Jadi menurut ibu yang terjadi itu adalah hal yang tidak wajar. Betul. Makanya ibu pergi meninggalkan dengan satu alasan ingin mencari keselamatan. Betul. Terutama untuk diri ibu dan keluarga. Nah setelah itu yang paling besar itu terus akhirnya
Setelah saya sukses, tiba-tiba kejadian itu bermula. Suksesnya itu di bidang apa? Saya buka grosiran, Baju. kartu perdana, semua saya jual. Oh, Ada oke. tas, ada semua saya jual. Nah, setelah itulah terjadi malapetaka, musibah beruntun. Keluarga saya tidak mengetahuinya karena saya tidak pernah cerita. Saya lebih baik simpan sendiri. Kesalahan saya karena saya diam. Saya nggak mau nyusahin siapa-siapa. Saya berkata saya tidak mengambil apapun. Sabar, Bu. Saya hanya membawa uang 3 juta hidup di jalanan. Saya numpang sana, numpang sini. Minta makan orang sana sini. Saya berkata, saya tidak membawa apapun. Tidak ada sisa pun, saya hidup di jalan. Kalau tidak tolong orang lain, saya nggak tahu nasibnya mungkin jadi apa. Itu yang saya memang kenyataan yang Ibu alami seperti itu ya. Iya. Ibu tinggal di jalanan. Tapi kalau yang gangguan gaib yang Ibu rasakan apa? Katanya pernah didatangin ratusan tikus. Itu waktu saya kuliah. Waktu saya buka kamar, kebetulan saya dari Jakarta. Tikus itu berbaris keluar. Itu waktu tinggal di Malang. Malang. Terus habis itu Di Lampung kecoa ratusan menyerang saya. Terus bermimpi didatangi orang berjubah hitam. Pada saat itu seperti saya sudah meninggal. Terus kata beliau, pulang kamu ke dunia, belum waktunya kamu meninggal. Jadi berkali-kali memang diselamatkan oleh yang tidak terlihat. Setiap kena begal, tiba-tiba ada yang tak terlihat menolong. Itu banyak kejadian ganjil. Jadi Ibu sering mendapatkan musibah di jalanan tapi terselamatkan gitu ya? Iya. Nggak tahu siapa yang menolong di waktu kena begal itu. Itu yang aneh kena begal itu. Jadi itu ada kunci, itu ada 2 sisi, ada hitam dan putih kan. Hitam di tangan begal itu, sedangkan saya badannya kecil. Yang putih di tangan saya. Kenapa yang putih tidak mau lepas dari tangan saya? Lengket sejadi-jadinya. Saya dibanting di aspal, dicekek, mau dibunuh waktu itu. Tidak bisa lepas. Terus didatangi orang yang mengaku utusan Nyi Roro Kidul. Yang datang ke Ibu laki perempuan? Laki-laki. Oh, Saya memberikan sesuatu ke kamu atas perintah Nyi Roro Kidul. diberi apa Ibu? Saya tidak tahu, tidak terlihat itu pun. Ketika tinggal di mana? Di Purwokerto, di sebuah hotel. Di Malang saya mengalami kejadian indera keenam kebuka. Gimana ceritanya? Saya tidak tahu, waktu KKN saya jalan tiba-tiba kelihatan semua. Tapi itu hanya bertahan sebelum menikah saja. Sesudah menikah sudah beda, sudah berkurang. Masih kelihatan tapi nggak banyak gitu loh, masih keblur-keblur Iya. gitu. Maaf, ini saya mau kembali ke masalah anak tadi. Iya. Jadi Ibu meninggalkan rumah tanpa izin atau pamit ke mereka waktu itu? Betul. Terus? Anak saya masih umur 5 tahun dan tidak mengetahui cerita sebenarnya saya pergi. Lalu mereka tahu bahwa Ibu adalah ibunya itu dari mana? Kan ada kakak saya di sana, ada ibu saya di sana. Mereka menanyakan, mana yang mamaku gitu? Iya, tapi kan mereka tidak tahu keberadaan saya. Saya pergi begitu saja, hilang tak kemana. Setelah 15 tahun kemudian, seperti Tuhan membuka mata, memberitahu, ini suami kamu ada di rumah sakit. Di Facebook, kaget saya. Disitulah saya baru menghubungi rumah. Di situ saya mendapat bisikan, Terus? anak dia tidak bisa meninggal kalau kamu tidak minta maaf. Akhirnya saya telepon, saya mau minta maaf. Terus? Besok paginya meninggal. Berarti sampai saat ini Bu udah berapa tahun nggak ketemu anak-anak ini? Saya sudah sempat bertemu. Oh. Tapi setiap kali saya rasa ini, tidak tahu kenapa ya, saya merasa gini loh. Saya setelah kehilangan anak ketiga, saya merasa tidak adil kedua kepada anakku yang ketiga. Sedih. Kalau saya menyayangi yang 2 anak ini, saya ingat yang ketiga. Saya tidak bisa menyayangi jika tiga-tiganya. Yang ketiga? Diberikan kepada orang lain. Oh gitu. Diasuh oleh siapa saat ini? Orang lain tidak tahu. Nggak terdeteksi nomor Tapi teleponnya? sudah mungkin? kakak saya sudah menemukannya. Tapi Ibu memastikan dia baik-baik saja kan? Dirawat oleh orang itu? Baik. Terus yang membuat Ibu akhirnya memutuskan pengen ke Mata Langit apa? Katanya sebelumnya sudah pernah nih berobat ke alternatif sampai ratusan apa? Betul. Nah itu dia. Ingin berkumpul dengan anak-anak saya. Ingin mempunyai usaha yang normal seperti layaknya orang-orang. Ingin mempunyai rumah yang normal seperti orang-orang. Tidak hidup di jalanan lagi. Ingin itu. Nah, sedangkan ini kan jauh nih Ibu dari Cirebon ke Jakarta. Apakah di Cirebon sudah berikhtiar untuk ke orang seperti Panglima ini? Kenapa mesti jauh-jauh ke
Cibubur? Memang sudah ada niat sudah lama. Enggak, maksudnya berobat ke orang-orang yang di Cirebon yang ahli spiritual sudah. Sudah, Tapi hasilnya gimana? tetap saja hanya sementara, 40 hari saja hilang. Udah panas lagi, saya terasa panas. Katanya ibu kalau datang ke tempat pengobatan ini selalu kesurupan. Iya, ini kebetulan saya tahan dari tadi. Kesurupannya bagaimana, Bu? Ya nggak sadar, tahu-tahu naik aja semuanya. Menyerang biasanya saya itu. Apa rasanya panas gitu apa gimana di Ya, badan? jadi ini seperti berjalan di tangan, pertama dari tangan, urut jalan linu, kayak seperti kayak ular berjalan, linu nanti sampai atas. Jadi Oke. Baik Panglima, mungkin sudah saatnya untuk disampaikan kepada Ibu Liska ini apa yang sebenarnya terjadi dengan beliau. Sebenarnya ini terlalu panjang kalau diceritain secara detail satu persatu ya, kehidupan beliau gitu. Jadi memang pada dasarnya kita tuh harus kembali ke keimanan, ke tauhidan intinya. Mengenali diri kita, sejatinya diri kita siapa, dari mana, dan mau kemana. Mengenali Tuhan kita. Jadi itu yang sebenarnya dasar yang memang harus dipegang awalnya. Kalau tidak nanti ya banyak makhluk-makhluk yang tidak baik yang bakal menempel di badan kita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ada juga ini kiriman-kiriman seseorang dari masa lalu, simpul-simpul sihir yang sudah banyak sekali mengikat di dalam tubuh beliau. Terutama serangannya di titik-titik saraf kepala. Jadi seperti beliau dikendalikan oleh satu sosok makhluk, bukan satu sosok makhluk ya, banyak sosok makhluk saya lihat. Ada seperti siluman serigala, ada seperti manusia kurcaci, ada nenek-nenek rambut panjang, habis itu ada wanita yang suka menangis, itu terlihat secara batin, dan ada siluman sampah. Habis itu ada beberapa lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu gitu. Nah ini membuat semakin hati itu semakin gundah, jiwa itu semakin tak terkendali, Gelisah. terombang-ambing, dan seperti tidak menemukan titik tujuan hidup. Padahal beliau sendiri sangat ingin lepas dari semua persoalan yang saat ini dirasakan. Tapi seperti berat, seperti nggak mampu untuk keluar dari dimensi yang membelenggu saat ini. Itu yang saya rasakan, makanya terus mencari pengobatan ya. Jadi seolah-olah pengobatan-pengobatan sebelumnya itu seperti tidak menemukan hasil yang diharapkan. Bukan begitu? ya. Tapi sempat itu katanya Panglima beberapa kali pengen bunuh diri, ya Bu ya? Ya. Ratusan kali. Oh, ratusan Ya, kali. makanya saya bilang tadi jiwa tidak terkendali, terombang-ambing, pikiran tidak menentu, karena beberapa sosok yang ada di dalam tubuh itu mengendalikan, membuat ibu itu memang ingin disesatkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Maka kita perlu pengendalian, belajar mengendalikan perasaan, hati, pikiran. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya gitu. Banyak orang yang sesat karena mendapatkan bisikan-bisikan yang katanya bisikan goib. Itu sebenarnya bisikan setan. Jadi membunuh, jadi bunuh diri, jadi macam-macam bisa terjadi. Menurut saya seperti itu gitu. Oh ya, tadi Panglima bilang ada sosok nenek-nenek. Tadi Ibu sempat cerita juga, katanya teman-teman dia ngelihat Ibu. Kalau laki-laki, hanya laki-laki. Hanya laki-laki. Hanya laki-laki yang melihat saya nenek-nenek. Jadi ibu ini memang disetting, dibuat untuk memang dia ini biar terpisahkan oleh siapapun. Sudah sendiri. Terutama orang-orang yang Jadi disayangi. beliau ini mau dibuat ODGJ, Oh. mau dibuat biar sendiri aja, sampai akhirnya ODGJ, frustasi, mau bunuh diri, dan apa yang dilakuin nggak akan berhasil. Itu settingan sihir itu tuh seperti itu, kekuatan energinya yang saya rasakan gitu. Makanya kadang-kadang dia kayak mau berteriak, kayak nggak kuat gitu, kayak udah nggak sanggup, begitu kan yang ibu rasain kan? Tapi nggak tahu juga mau harus bagaimana. Ini nggak bisa berpikir lancar Jadi ini lagi. bukan hanya fisik yang sudah dikuasai dan kendalikan, tapi sudah kena ke Mental. mental juga. Terus seperti itu. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo. Oke, kita akan menelisik akar permasalahan Ibu. Siapa Sini kamu? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah kata dia. Lelah kenapa? Apa yang menyebabkan kamu lelah?
Apa yang menyebabkan kamu tidak kuat? Bukankah ada Tuhan tempat berlindung, tempat memohon agar diberi kekuatan secara hati, jasmani dan rohani? Dari hijauan dan kebahagiaan. Apa iya? Ya betul. Sering sedih ya Bu? Dari selama 40 tahun air mata keluar terus dengan sendirinya. Dimarahin sedikit nangis, dimarahin sedikit nangis, dimarahin dari kecil memang. Sekarang aja nggak bisa nangis, ini baru-baru aja datang kemarin baru keluar air mata, tadinya nggak keluar sama sekali, sudah berhenti total. Ben gendeng. Tuh. Siapa? Ben gendeng sampean biar error gitu. Ya, Berarti kenapa? tadi pantauan Panglima Ibu mau dibuat error kan? Kan memang? kamu ikut saya dari kecil, terus siapa? Kan saya kecil tidak tahu apa-apa. Kamu dari mana asalnya? Yang batu berat itu bukan, batu besar itu. Kenapa setiap hujan deras Ibu merasa seperti ada batu yang menimpa? Perutnya kenapa? Ibu ada keluhan nggak dengan perut? Sering. Apa? Ada ditemukan kista 2, tumor 2 di perut. Oh, Terus sering terjadi lah pokoknya masalah di perut. oh, tapi yang kista itu udah berhasil? Tidak sama sekali. Takut kejedot. Kayak tikus ya? Jangan-jangan ini tikus ratusan yang nyerang Ibu. Tanya Bu. Siapa kamu? Bunyinya kayak tikus. Siapa kamu? W mengandung huruf W dan A. Laki-laki atau perempuan? Lanang, laki-laki. Saya tidak tahu, tidak ada. Laki-laki mengandung huruf W dan A. Coba dikantongi dulu datanya ya. Dia siapa? Oh ya, kalau gitu apa? A. Oh, mengandung huruf A, bukan W ya? Laki-laki itu apa hubungannya dengan ibu? Kok nangis dia, Bu? Ayo Bu, tanya lagi, Bu. Kamu siapa? Ini ganti lagi. Kenapa sedih? Apa yang buat sedih? Oh, aku pun ingin melihat kau bahagia. Kamu siapa? Seorang anak kecil. Saya pernah keguguran. Oh, Anak laki-laki. Yang Apa kamu anak saya yang keguguran yang itu? keberapa, Ibu? Yang pertama. Oke. Kamu laki perempuan? Laki-laki. Iya, anak saya yang itu keguguran. Kamu anak saya. Udah dikasih nama? Waktu itu? Ini berapa bulan Bu? 2 bulan. Jadi janin tidak berkembang. Tapi dia datang ke mimpi saya marah. Kenapa mama buang saya? Oh gitu? Iya, datang ke mimpi saya marah. Loh, Padahal kata dokter dia janin tidak berkembang. Karena janin tidak berkembang maka digugurkan sama ibu. Bukan digugurkan, dia ngeflek keluar. ya. Jadi tiba-tiba setelah berapa tahun dia datang ke mimpi saya marah-marah ke saya. Kan bukan salah ibu. Gimana? Aku hanya ingin melihat kebahagiaan Mama ya. Kamu manggilnya apa? Mama apa ibu? Yang selalu tersakiti katanya. Saya kepalanya berat, nggak bisa mikir sampai sini. Oke. Berat. Ibu kepalanya Blank berat. total ini nggak bisa. Udah niat mau banyak bertanya tapi kayak mati di sini iya, nggak bisa ngeblank. ngomong. Nggak bisa. Iya, saya bantu semampunya ya.
Mama. Melawan mereka. Mama harus bisa melawan mereka. Bagaimana cara melawan? Saya harus bagaimana? Coba kasih tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Mama. Saya pulang kok tidak berani. Kuatkan katanya. Sampai saya nggak punya apa-apa di jalan. Tapi sudah cukup berhenti penyiksaan ini. Saya sudah nggak sanggup sebenarnya. Oh iya, dia manggil aku tante. Katanya tante tolong bantu Mama. Insya Allah nanti dibantu sama Om Panglima Langit ya. Kamu ada nama belum? Mau dikasih Kamu ada nama di sama badan Mama? Mama terus ya. Kamu selalu ikut Mama. Nggak selalu ada, tapi dia suka mendatangi Mama katanya. Ibu kalau berdoa doain dia, Bu. Kasih nama dulu tapi ya. Mau nggak dikasih nama? Om katanya. Mungkin Panglima kali yang dimaksud. Iya, gimana? Gimana? Iya, Kalau Mama, Om. bantu doa ya. Nanti didoain mamanya ya. Kuatkan Mama ya Om katanya. Iya insya Allah ya. Allah Akbar ya. Mau pergi Bu. Allah. Oke, kita akan melanjutkan berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum. Gak mau jawab salam. Kamu siapa? Yani, Yani. Ibu namanya siapa? Rizka ada Yani. Oh, oke, saya taunya Liska. Ayo Ibu maju, Ibu yang dipanggilnya. Yani, Yani, Ibu siapa? Yang manggil Yani siapa? Yani, Yani, Nggak ada sih. Yani. Tidak ada ini. Kamu siapa? Ibu Yani, Liska Handayani. Iya betul. Tapi dari kecil dipanggil Liska. Liska. Yani, Nggak ada yang manggil Yani. Yani, Siapa? Yani. Ini siapa? Ya. Kamu mau nyampaikan apa? Bapak ketulan maring sempol. Bapak saya main ke Sempor katanya. Sempor itu nama daerah di mana? Waduk Sempor. Panu, Iya betul. Iya. Di kota apa? Waduh saya nggak ingat saya. Bapak saya memang sering jalan-jalan. kowe wedi karo panu. Ibu takut dengan air? Tidak. Sekarang tidak. Panu, wedi karo panu. Itu Bu, setiap ada hujan gede, Ibu selalu merasa ada yang limpah batu Iya, besar. iya. Wedi karo panu. Bocah cilik seneng karo udan sing gede kaya mak. Makanya kalau setiap ada hujan gede, Ibu merasa ada yang limpah itu. Dodolan. Kowe sing dodol bae. Angkat kowe sing dodol lake entoke. Kowe sing dodol lake. Iya. Terus jadi itu siapa? Kowe sing dodol lake. Mulane kowe sing dikandani. Iya iya. Maksudnya Jualan dodol itu jualan. Kamu ya kalau jualan tuh banyak. kalau Ibu yang jaga toko, tokonya laris, Kenapa itu? Ya kowe sih sing ditunggangi. ditunggang. Itu dari siapa? Dikasih dari orang tua atau dari mana? Ya wong tua. Oh, orang tua ngirim ke badan saya gitu. Orang ngirim. Orang ngerti wong tua nih. Oh, jadi ini orang tua di atasnya lagi. Wong tua orang ngerti. Oh, maksudnya orang tuanya nggak tahu kalau apa namanya ada makhluk yang mengikuti Ibu. Iya. Oh, Jadi kalau saya yang jaga toko mesti rame. Tapi kan saya masih SMA itu. Saya bantu. Kowe wis gede, kowe jenenge. udah dewasa. Iya. Akil balik. Karena yang lainnya membalas itu menghadapnya kepada dirimu. Yang lain itu tidak senang kepada usahanya. Keluargamu mengirimlah kamu sing dadi sarangane. Wong jenenge dodolan mesti ana sing iri. Tahu ngerti dewek ning kana kaya apa. Ngirimi sing ora-ora.
Mandak tayo ng awakmu, lawang awakmu sing tekan ng toko. Oke, aku mulai paham ini. Terus kenapa bapak saya selalu lihat luka saya benci? Karena kamu diiringi oleh orang-orang yang tidak menyukai keluarga. Jadi seakan bapamu melihat dirimu itu bukan dirimu yang sebenarnya, maka kamu diasingkan. Seperti bukan dirimu sendiri. Jadi kamu itu korban dari yang sudah terjadi. Kayak seolah jadi ibu yang jadi tumbalnya ya? Iya. Ya Allah. Kenapa cuma Makanya saya? kamu tidak ada yang mau akur sama diri. Sudah benar juga jadi salah. Salah terus. Gak ada benarnya. Di depan- Padahal juga niatnya baik, tapi kadang kamu itu berbuat di luar kesadaranmu, akhirnya menjadi perselisihan itu. Gitu ya Bu? Karena mereka ada sesuatu. Karena kamu yang memang diikuti, yang diinginkan. Tumbal. Sabar ya Bu. Perbuatan orang lain yang tidak senang dengan usaha orang tua. Ya, Maka engkaulah yang jadi sasaran. sasarannya. Iya Bu. Maka tidak ada kuasa, maka lebih baik kau menghindari lingkaran itu, pergi jauh. Sampai saat ini akhirnya kau tidak bisa menemukan titik ketenangan dalam hidupmu. Semua tidak ada yang bisa mendekatkanmu. Kau seperti daun yang berterbangan terlepas dari tangkainya. Harapan Ibu kan keluar dari rumah kan dapat ketenangan. Dan sekarang kau pun jauh dari anak-anakmu. Apa itu kesalahan saya? Mau menyalahkan siapapun, tapi inilah hidupmu. Kau berkaitan dengan perilakumu, maka itulah kesalahanmu. Sekalipun orang lain bermain di belakangmu, tetap ini kesalahanmu, karena kau mengikuti langkah mereka. Tapi itu di luar kendali saya. Itulah kesalahan manusia yang tidak dapat bisa mengendalikan dirinya. Berarti ini berawal sejak sebelum menikah sudah diikuti makhluk itu ya? Belum sempat ditanya tadi siapa, udah ganti makhluk. Sekarang Ibu mualaf. Sudah berapa lama? Belum tahu. Oh, oke. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Please. Iya saya. Siapa ya? Semua di luar kendali. Kau menjadi tapi tak mendengar. Kau berlari tapi di tempat. Lari di tempat. Berlari di tempat. Kau mencari tapi tak terdengar. Karena kau terkurung di dalam sesuatu wadah Siapa yang mengurungnya? masa lalu. Masa lalunya telah mengurungnya. Kenapa saya selalu dimanfaatkan laki-laki? Bergantung Tangan oh. Tangan Ibu. Ini Nyai ya? bantu dia menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Panglima. Kau siapa? Ibu jawabnya semampu Ibu. Saya Liska Saya Liska Handayani ya? Handayani. Siapa Tuhanmu? Allah. Kau meyakininya? Iya, Kau percaya? percaya. Dari mana kau percaya? Dari keyakinan. Kau tidak pernah tahu siapa dia, tapi kau percaya. Kau tahu, Lis, apa yang menjadi tanya-tanya besar di dalam hidupmu itu. Kenapa kau merasa berat ketika air hujan yang deras turun di muka bumi? Iya. Kenapa tuh belum ketemu? Seolah kau tertimpa Batu besar. batu besar yang menimbun dirimu, kan? Iya. 15 tahun. Pada saat
kau masih bersama keluargamu. Benar. Betul. Keluarga yang mana? Keluarga kandung. Papa mama. Lebih dari 15 tahun yang lalu. Lebih Bu, kalau sekarang Ibu 50 berarti. Kalau 15 Jadi itu tahun masa lalu kan, berlaku sampai SMA. oh masa berlakunya 15 tahun. Tapi tidak tahu sebelumnya saya merasakan itu dari SD. Oh gitu, ya ya. Saya punya Ya, Ima Panglima. Iya. dan Om Ai. Kedatanganmu ini sebagai tanda berharap semoga kau menemukan apa yang kau butuhkan di dalam hidup ini, bukan berdasarkan keinginan. Kau tahu Allah menurunkan bumi ini, Ya. menghamparkan bumi ini sebagai pijakan kita sebagai makhluk hidup. Dan Allah menurunkan air hujan, sebahagian untuk kita minum dan sebahagian untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan Ya. dan buah-buahan persis sesuai dengan surat dan ayat yang tertera pada saat kau datang kali ini. Hari ini tanggal Ada surah Al-Baqarah ayat 22. Kenapa harus merasa berat dengan rahmat Allah? Karena hujan adalah rahmat yang memberikan kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Seolah mereka yang mengingkari akan kebesaran Tuhannya tidak terima kau merasakan kenikmatan itu. Justru kau dibebani oleh sesuatu yang memberatkan. simbolnya itu Bu. Ini kan tanggal 22 ya. Pas banget ya Al-Baqarah ayat 22. Pak aku cari ya. Kenapa Pak dalam mimpi itu siapa yang datang mengatakan saya belum waktunya meninggal? Apa saya pernah mati suri atau bagaimana itu? Kau selalu menginginkan kematian Sering ini. Dari kecil. karena keinginan belum tentu benar sesuai dengan keinginan Allah. Karena kehidupan manusia itu hanya mengikuti perintah Allah. Ini Nyai, aku udah nemu nih surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kau sudah memahami itu. Dari mana turunnya hujan? Lalu kenapa kau merasa berat? Itu dia yang masih jadi tanda tanya ya. Karena ada sesuatu yang bertentangan dengan Tuhanmu pada saat itu. Agar kau memahami, inilah kehidupan. Allah. Bi, minta air Bi. Nyai minum ya. Allah. Allah. Kantong kresek kantong. Cepetan Bi. Ngalangin ini, ada yang ngalangin. Ada yang ngalangin nggak boleh cerita nih Supaya nggak kayaknya. boleh bicara. Ya si ibu ini terus Iya biar ibu menderita terus. bisa menderita. Tersesat. Allah Akbar. Nyai. Ya Allah. Duh, Petunjuk ada merahnya nih. Ada darahnya. yang menyangkut Al-Quran ya. Astagfirullahaladzim. Maaf Nyai. Aku jelaskan kepada yang bisa mengerti. Iya. Pertama, penolakan tubuhnya, jiwa dan raganya. Pada saat hujan turun, dia merasa seperti tertimpa batu yang besar. Iya. Berarti tubuhnya menolak untuk merasakan nikmat dari Allah. Setelah itu, dia keluar dari agamanya. Sesuatu yang bertentangan dengan Allah, marah. Jangan sampai kau dilindungi oleh sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keimanan. Karena sesuatu masa lalu, maka kau seperti dijauhi, dimusuhi, tidak mengerti. Siapa yang menyelamatkan saya selama ini? Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi.
Setiap saya di jalan saya butuh uang, tiba-tiba ada uang. Keselamatan semua datang dari Allah. Tidak ada yang menguasai itu. Allah mengirimkan makhluknya untuk melindungi. Semua atas perintahnya, bukan berdasarkan keinginan makhluk tersebut. Kembalilah, berdamailah dulu dengan diri bersama Tuhan, karena Tuhan menghendaki sesuatu yang baik dalam diri. Kesendirianmu adalah sebagai cerminan diri untuk lebih mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah salah saya membela bapak saya, membela kebenaran? Kebenaran itu hanya milik Allah yang sesuai dengan aturannya. Maaf, ayah. Karena pikiranmu belum tentu benar, tetapi perkataan Allah itulah yang benar, sesuai dengan aturannya. Ayahnya meninggalnya tahun berapa? 2000. Tidak akan bisa tenang dan tidak akan bisa benar dalam berpikir Ya. sebelum semuanya terlepas. Berarti hubungan Kenapa laki-laki melihat saya hanya mau harta saya? Itu semua. Karena awalnya tujuan hanya harta dan juga percintaanmu karena harta. Tuh. Harta yang sesungguhnya di dalam hidup itu adalah iman dan takwa yang akan kau bawa mati nanti. Itu yang bisa menyelamatkan. Belajarlah, dekatkan diri dengan Tuhan. Jika ingin kedamaian dalam hidup, maka berdamailah dengan Sang Pemilik kedamaian dan kesejahteraan. Harta hanya akan menipumu. Harta hanya akan menipu. Kembalilah. Kau tidak akan merasakan ketenangan dimanapun sebelum kau melaksanakan perintahnya. itu kan Karena Allah yang akan membuka pintu-pintu yang kau anggap sulit. ya, Nyai. Dari mana Nyai asalnya? Aku dari lautan, Pantai Selatan. air yang kubawahi. Kembalilah. Waktu itu karena pernah didatangin orang yang ngaku. Iya, itu Nah, siapa? coba tanya. Utusan Nyi Roro Kidul. Allah mengirim makhluknya untuk melindungi. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Ini Nyai juga dari Pantai Selatan ya? Panglima Langit Iya. sudah mengerti apa yang kukatakan. Iya. Jaga diri Ada lagi yang ditanyain dah? sekuat dan sehebat apapun, kau tidak akan bisa hidup tanpa Allah di dalam hidupmu. Jalani perintah. Belajarlah untuk melakukan sholat walaupun tidak sempurna. Setidaknya kau berjuang. Ya. Kenapa waktu itu indra keenam saya kebuka, kemudian saya bisa sholat dan bisa ngaji, bisa baca Quran? Itu siapa? Mereka menuntunmu, membuktikan bahwa hanya dengan ini kau bisa tenang. Maka kau harus melanjuti hidup. Sudah kukatakan, Tuhanmu sangat baik terhadap kesakitanmu di masa lalu akan menjadi sesuatu yang indah jika kau mengikuti aturannya. Jadi kalau selama ini Ibu ibadah dengan siapa? Tidak ada. Belum Tidak lagi. melakukan sama sekali. Maka disitulah kau tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Selalu saja salah. Apapun yang kau yakini, kembalilah kepada yang saat ini. Sekarang Ibu Islam kan? Inna dina indallahi Islam. Tinggal menjalankannya aja Ibu. Gitu ya Nyai? Benarkah Panglima? Benar. Baik-baiknya agama. Beruntung kau masuk di dalam agama itu. Dulu sama siapa Bu mualafnya? Sama Lampung, di Lampung. Oh, Sama yang Ustadz, sama orang Lampung. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Kau tahu artinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Aku bersaksi. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Carilah pembimbing yang baik
buka hatimu untuk mengikutinya. Semua akan mendekatimu tanpa kau mendatanginya. Itu kuncinya. Aku tidak bisa lama. Tolong sampaikan itu, Panglima. Iya, nanti saya sampaikan. Dari awal tadi saya sudah bicarakan sebenarnya ini masalah ketauhidan. Soal keimanannya. Semua kembali. Maaf Nyi, mau kesimpulannya aja Nyi. Berarti arahnya gangguan gaibnya ini memang dari masa lalunya, ada kiriman orang juga apa tidak? Masa lalu, dan ada orang tidak suka juga dengan pada saat itu. Tetapi sejak kecil sudah tidak baik di dalam dirinya. Maka semua berkaitan dengan harta. Berarti bukan hanya satu arah, tapi hal yang terkuat adalah di masa lalu. ya. Dan dia pun sendiri sudah merasakan itu. Kau tahu, air hujan itu bisa membersihkan Iya. sesuatu yang negatif di dalam diri. Iya. Maka dia tidak sanggup untuk kedatangan derasnya hujan. Itu sebagai tanda. Iya. Tolong jelaskan kepadanya. Iya. Air hujan tuh obat sebenarnya. Mengusir semua Jadi, makhluk-makhluk yang jahat. Semua sudah jelas kukatakan kepadamu. Dan kau akan memahaminya nanti. Setelah kau sudah terbuka. Aku undur diri. Makasih Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil ajim wajil. Pegang kakinya di sini. Pegang kakinya, jangan melawan. Ibu, baca doa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil ajim. Gimana ini mau diobatin begini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tamati wa adamalti mustajabati akili hasani wal husaini waksir amwali wa uladi wa bibni linasi ya jama'in wa tabadada wa taqulu min badin wa alaihi salam mangkana ya wa yaikal qawlu alal kafirin. Matanya buka, Bu. Lihat ke arah saya. Mata lihat ke arah saya. Lihat ke arah saya. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Wala haula. Istighfar, Bu. Astaghfirullahaladzim. Baca. Astaghfirullahaladzim. Lawan dia, jangan diikutin. Jangan diikutin setan itu. Baca istighfar. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Baca. Baca. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tangannya pegang kiri kanan. Tangannya pegang satu lagi. Allah Allah. Oke, lepas. Angkat aku. Bismillah.
Ini Bu. Baca bismillah, baca sholawat. Ya, alhamdulillah Ibu Liska sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan dan sekaligus memagari badannya dari semua gangguan gaib dan energi negatif. Ya, alhamdulillah Ibu Liska sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mengupas akar permasalahan dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh dengan misteri. Gimana Bu kesan-kesannya setelah bertemu dengan Panglima? Kesannya saya lega, jadi tahu semua yang jadi pikiran, ketakutan, kekacauan itu semua terjawab di sini. Jadi sudah jelas kenapa begini hidupnya gitu. Sudah tahu semua, sudah paham semua. Arah-arahnya Dari dari awal mana? memang sudah saya menduga, cuma ingin memastikan. Terus pengalaman ketika diobati gimana Bu? Pertama waktu Tadi Bu teriak-teriak pertama, habis itu terus diam gitu? diam, ada sosok bapak saya datang memegangi kaki saya, menahan. Terus? Jadi hilang semua rasa sakit dan ada yang meniupkan angin di belakang. Mas. Hilang semua rasa sakit saya. Berawalnya luar biasa sakit sekali. Sampai harus dipegangin berapa orang dari itu? Gak kuat bener itu. Terus waktu mandi? Setelah mandi saya diajak main. Biasanya kan kalau pasien masuk gentong itu kan reaksinya tuh ada yang merasa kedinginan, menggigil, ada yang merasa sesak napas. Kalau Ibu enggak ya? Diajak main. Saya berdiri di atas lautan. Di depan ada kereta kencana menjemput. Saya mau diajak itu. Jadi saya nggak sadar itu mandi itu sudah berada di atas lautan, berdiri di atas lautan. Jadi secara bayangan Ibu melihat itu gitu ya? Lihat sekali jelas kereta kencana menjemput saya, mengajak saya, mari. Jadi Ibu baru sadar setelah saya bilang udah Bu gitu ya? Iya, cuma saya tidak ada rasa apa, rasanya air hangat. Kata dia, iya makanya pas aku tanya Ibu rasanya apa? Rasa hangat. Rasanya kayak nggak di sini, kayak di laut katanya. Cuma dia ingin tangannya begini, mari ikut saya, gitu katanya. Saya menjemputmu. Diajak main ya? Iya, jadi bahagia sekali malah. Happy. Bahagia di atas bahagia. Oh gitu ya, Masya Allah. Luar biasa bahagia. Nah ini kan tuh dibersihkan sama Panglima. Kira-kira masih ada nggak unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ada, sudah cukup. Yang penting sudah jelas terjawab. Biar semua, yang terutama anak saya melihat dan mengetahui sejarahnya ibunya suatu saat yang nanti akan saya pertontonkan kepada anak-anak saya. Baik Panglima, bisa disampaikan Ibu mau kesimpulan? sampaikan apa ke anak Ibu selain itu? Ibu menyayangi mereka, Ya, mencintai mereka, Saya- rindu nggak saat ini sama mereka? intinya Mahmat sedang berjuang dari Ibu butuh pelukan mereka nggak? saya ingin memeluk mereka, menyayangi mereka. Panggil Bu namanya satu-satu, siapa Bu? Yang nomor satu? Jingjing, Jiang, Evan, tidak ada keinginan mama untuk meninggalkan kalian, tidak ada sedikit pun tidak. Cuma daripada ibu bikin susah kalau terjadi apa-apa, cacat atau bagaimanapun, lebih baik ibu mengalah, menyerahkan semua demi kebahagiaan orang lain. Intinya mama ini berkorban demi kebahagiaan orang lain. Bukan ini jahat atau meninggalkan kalian, menelantar kalian, tidak sama sekali. Dari satu kota mama jelajahi sampai luar negeri demi untuk mewujudkan supaya membeli rumah dan berkumpul dengan kalian. Jadi kalian tahu, Cek Jingjing, mama adalah ibu kandungmu. Menahan rasa, menahan rindu yang mama simpan. Tapi mama tidak mau berbicara dengan siapapun, tidak ingin menjual kesedihan dengan siapapun. Mama tahan sendiri, telan sendiri dengan berdarah-darah hidup di jalan. Mama jalani, intinya ingin berkumpul dengan kalian. Itu saja. Intinya sampai kapanpun, walaupun sampai ibu tidak ada, jadi ibu tetap mencintai mereka dan menyayangi mereka. Iya, betul. Dalam hati tetap selalu merindukan kalian. Cuma mama sedang berjuang. Iya, untuk anak-anaknya Ibu Liska, bagaimanapun Ibu Liska adalah ibu yang melahirkan kalian. Kalian tidak boleh merasa benci kepada Ibu Liska. Walaupun mungkin perjalanan hidup yang membuat kalian pada saat itu marah sama Ibu Liska, tapi jika tidak ada Ibu Liska, kalian tidak akanlah hadir di dunia ini. Jadi pesan saya, selagi masih punya ibu, datangilah Ibu Liska, cari
beliau ada di mana. Kalian masih panjang perjalanannya, masih butuh doa dari beliau. Karena kesuksesan anak itu benar-benar dari doa seorang ibu. Itu pesan saya sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan anak-anaknya Ibu Liska yang nonton tayangan ini bisa menyadari gitu bahwa inilah ibu kalian yang sangat menyayangi kalian. Seburuk apapun beliau adalah ibu kalian yang sangat menyayangi kalian. Itu saja, dan insya Allah setelah ini ibu akan mendapatkan kebaikan. Amin. Ibu ya, amin. Bisa Ibu berkumpul lagi sama Iya, berkumpul dengan anak-anaknya. itu harapan saya. Amin, amin. Kita semua mendoakan ya Bu ya. Ya baik Bang Limas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Ibu Liska. Ya. Memang sebaik-baik penolong dan penjaga hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling menyayangi makhluknya, hambanya, dan semua nikmat telah diberikan di alam dunia ini. Tinggal bagaimana cara kita memperbesar rasa syukur kita akan nikmat yang telah kita nikmati. Itu lebih baik daripada kita terus mempertanyakan atau mengatakan kenapa hidup saya seperti ini, kenapa mungkin menganggap Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Itu jangan sampai ada di dalam benak hati dan pikiran kita, karena Allah tidak pernah menganiaya hambanya, makhluknya. Allah memberi dengan segala kenikmatan yang sampai saat ini kita bisa rasakan dan nikmati. Antara lain kita masih bisa diberi kesehatan, bisa menikmati apapun. Itu sebuah penghargaan dan pemberian yang luar biasa sebenarnya, yang harus tetap kita syukuri dalam kehidupan ini. Iya. Mungkin ada hal-hal yang belum kesampaian yang kita inginkan dan belum bisa kita wujudkan. Mungkin proses waktu, proses terus kita harus berjuang. Insya Allah dengan usaha dan doa kita akan bisa meraihnya, kita akan bisa mendapatkannya. Dan yakinlah, tetap berbaik sangka kepada Tuhan. Amin. Karena apa yang ada di hati kita adalah menjadi sebuah doa yang tanpa kita sadari, yang kita panjatkan kepada Sang Pencipta. Jadi berpikirlah yang baik-baik, berfirasatlah di hati yang baik-baik, berucaplah yang baik-baik, tetap minta pertolongan sama Allah. Jikalau ada masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Makin dekatkan Tuhan, makin diberi masalah, makin dekatkan Tuhan. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listrik, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Terima kasih. Ibu. Cirebon. Sehat selalu. Oh iya, insya Allah ntar kalau liputan ke Cirebon lagi ya. Dadah, hati-hati.